Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah PLKPT. Walaupun ibadah ini masih secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Sobat Teruna, kita akan memulai kebaktian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini, 25 Oktober 2020. Mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Adik-adik, untuk memulai ibadah IHMPT kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, mau bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah kumpulkan kami kembali di dalam ibadah IHMPT pagi hari ini walaupun secara online. Tuhan memberkati kami yang bertugas sebagai liturgis, pianis, pemandu lagu, operator video online, pelayan firman dan doa syafaat, dan kami yang hadir sekutu pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah IHMPT pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang ketiga. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak percaya kalian semua berada dalam keadaan sehat. Dan meskipun kita pada pagi hari ini masih bertemu di dalam ibadah online, tapi kita percaya, kakak percaya, kalian semua boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa
atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini, di dalam ibadah online pada saat ini, kami akan kembali membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya, Bapa. Kau berkati firman yang akan kami baca dan renungkan, agar firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Kau urapi hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu semua berasal daripada-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kakak bacakan dan adik-adik pun ikut membaca. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau berbicara mengenai iman. Apa sih iman itu? Atau adakah yang sudah pernah melihat iman? Coba adik-adik kita baca dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman itu sifatnya abstrak ya. Iman itu nggak bisa kelihatan, tidak berwujud. Tapi kita meyakini, kita punya pengharapan. Sama seperti contoh kayak saat ini, kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Pasti kalian semua, bahkan kakak pribadi pun berharap pandemi ini cepat berlalu. Vaksin ditemukan, obat ditemukan,
sehingga kita bisa kembali hidup, bisa dengan normal, dengan seperti dulu, kembali lagi, dengan bisa bertemu dengan teman-teman, dengan keluarga kita sendiri, tanpa kita takut tertular, tanpa kita takut membawa virus buat orang-orang di sekitar kita. Itu adalah harapan kita. Itu adalah yang dinamakan iman. Tapi apakah bisa secepat itu berlalu? Belum tentu juga. Karena hanya Tuhan yang tahu. Dia yang tahu semuanya. Tapi bagaimana hal itu boleh kita terus imani, boleh terus kita yakini, kita terus berharap bahwa pasti pandemi ini akan berlalu. Waktunya kapan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti Tuhan saat ini menginginkan kita untuk kita tetap taat sama Tuhan, untuk kita tetap percaya, untuk tetap meyakini, mengimani bahwa kehidupan kita tidak akan ada saat ini tanpa pertolongan dari Tuhan. Adik-adik mungkin dari kalian masih dalam kandungan, itu sebelum dibentuk pun Tuhan sudah menetapkan kalian untuk kalian lahir sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih, kita sudah dipilih Tuhan, kita harus bersyukur. Kita bersyukur sama Tuhan. Dan mungkin ketika kalian sudah dari bayi, sudah mulai bisa berjalan, terus kalian mulai masuk ke sekolah minggu, orang tua kalian mengajak kalian ke sekolah minggu, ikut sekolah minggu, lalu setelah sekolah minggu kalian semakin besar, kalian ikut persekutuan teruna, dan setelah persekutuan teruna naik lagi untuk adik-adik yang sedang mengikuti pelajaran katekisasi, kalian akan disidi katekisasi, lalu disidi naik ke jenjang tingkatan gerakan pemuda. Setelah itu kalau kalian nanti menikah, kalian akan masuk ke PKP dan PKB. Kalau sudah punya cucu, masuk ke PKLU. Nah, semua itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita bisa melalui semua itu hanya karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena, karena saya nih, saya bisa melalui semua itu. Bukan, tapi itu karena Tuhan. Dari kecil, mungkin adik-adik yang rajin ke sekolah minggu, rajin teruna, yang katekisasi juga kalian rajin katekisasi. Apa sih yang kalian cari? Apa yang ingin kalian dapatkan? Apakah setelah katekisasi selesai begitu saja? Tidak kan? Ketika kalian mengikuti katekisasi dan diteguhkan dalam CD, itu adalah tanda bahwa iman kalian semakin dewasa. Kalian semakin percaya lagi kepada Tuhan. Dan yang pastinya tantangannya pun semakin besar. Kalian harus dekat dengan Tuhan. Kenapa kakak bilang harus? Karena kalau kalian dekat-dekat sama Tuhan gitu aja lah sambil lalu. Yang penting saya pagi berdoa, bangun tidur saya berdoa, mau makan saya berdoa, setelah saya makan saya berdoa, mau tidur saya berdoa, cukuplah. Tuhan pasti dengar kok doa saya. Tidak seperti itu ya adik-adik. Tuhan menginginkan kita untuk
setia kepadanya dengan iman kita, yang tadi kakak sebutkan iman itu abstrak yang tidak kelihatan, tapi itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita mengimani hal-hal baik pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya duduk diam, manis, tanpa melakukan apapun, bisa datang nggak hal-hal yang baik? Enggak kan? Atau adik-adik mengimani atau meyakini adik-adik bisa berhasil, tapi kalian nggak pernah belajar. Adik-adik bisa dapat nilai yang bagus di sekolah, tapi kalian nggak pernah belajar. Ngikut ujian pun juga kalian asal-asal. Isi ujian pun asal aja, yang penting keisi. Bisa berhasil? Enggak kan? Kalaupun kalian berhasil, berarti itu faktor luck, beruntung. Tapi itu perbandingannya 1:1 juta mungkin. Yang pasti adalah kalian harus tetap memiliki iman yang teguh. Dan iman itu tidak hanya kalian yakini, tapi harus dengan tindakan. Contoh kecil, mungkin dulu atau saat ini pun kalian pernah mendengar bahwa orang tua kita ataupun oma, opa pernah bilang ke kita, gunting kuku itu nggak boleh malam-malam. Akhirnya karena kebiasaan, karena hal itu disampaikan ke kita dari nenek mungkin ke orang tua kita ke kita, akhirnya kita terbiasa untuk melakukan tidak gunting kuku di malam hari, karena kita sudah pernah mendengar hal itu, bahwa gunting kuku nggak boleh malam hari. Padahal sebenarnya apa salahnya gunting kuku di malam hari? Selama penerangannya jelas, ada lampu. Mungkin pada saat itu orang nenek kita atau orang sepuh dari keluarga kita mempunyai pandangan bahwa gunting kuku itu nggak boleh malam hari, karena pada saat itu nggak ada listrik. Kalau nggak ada listrik, gunting kuku malam-malam, yang ada bukan kukunya yang kegunting, dagingnya bisa kegunting, ya kan? Tapi pada saat ini kita punya listrik. Bahkan kalau mati lampu pun kita bisa ada senter, lebih terang daripada lilin. Tapi kita melakukan kebiasaan itu. Jadi kita tidak pernah menggunting kuku kita pada malam hari ini. Kalau mau gunting kuku, pasti kita cari waktunya yang pagi, siang, sore. Pokoknya matahari masih kelihatan. Tapi ketika matahari sudah nggak kelihatan, kita nggak berani untuk gunting kuku. Nah, itu sama seperti iman. Kalian meyakini bahwa gunting kuku malam-malam itu nggak boleh. Tindakannya apa? Ya tindakannya itu. Kalian tidak melakukan gunting kuku di malam hari. Sama dengan iman. Kalian mengimani sesuatu yang baik. Pasti tindakannya pun akan baik. Kalian pun akan bertindak dengan baik. Kalian belajar ketika ujian. Jawab soal di dalam kertas soal tersebut, jawabannya semuanya kalian tahu. Pasti kalian akan isi apa yang kalian tahu. Gak mungkin itu jawabannya yang kalian tahu, terus kalian jawab jawaban yang salah. Gak mungkin kan? Pasti kalian akan jawab dengan jawaban yang benar, karena kalian sudah belajar. Itu sama dengan iman. Apa yang kita yakini, akhirnya kita melakukannya, kita bertindak.
di firman Tuhan juga kalian juga pasti pernah dengar bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kalau kita mengimani sesuatu, kita meyakinkan sesuatu yang baik, kita juga harus bertindak. Tindakan kita itulah yang akan menjadi bukti dari apa yang kita imani, apa yang kita harapkan. Kalian sakit, tapi kalian keluar, ketemu dengan teman-teman, kalian main-main. Itu tindakan yang salah kan? Kalian percaya, pokoknya saya yakin kok pasti saya sehat, saya sembuh. Tapi tindakan yang kalian lakukan, tindakannya malah gak baik. Bisa sembuh atau bisa tambah parah. Sakitnya bisa tambah parah. Nah, sama juga dengan iman. Kalau tadi kita baca dari Ibrani 11 ayat 1-7, itu dikatakan lagi, ada lagi saksi-saksi iman. Ada Habel, Kain dan Habel, kalian pasti masih ingat Kain dan Habel. Persembahan korban Habel diterima dengan baik oleh Tuhan, karena Habel memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan. Dia memberikan hewan kurban sebagai pengganti dirinya. Dia memberikan daging yang terbaik dibanding Kain yang memberikan rumput, yang memberikan tumbuh-tumbuhan. Tapi Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya, karena dia setia dengan Tuhan. Kemudian ada Henok terangkat. Henok ini memang dia tidak mati, dia tidak mengalami kematian, tapi dia memang naik, diangkat sama Tuhan. Naik. Karena apa? Karena Henok setia juga sama Tuhan. Dan Nuh, kalau cerita Nuh kalian pasti hafal banget deh. Nuh, orang-orang menertawakan dia ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Bahteranya bukan di darat bikinnya, tapi di atas puncak gunung. Di darat aja orang pasti menertawakan, apalagi ini di atas puncak gunung. Nuh membuat bahtera yang besar. Kalau kita baca cerita Nuh, orang-orang menertawakan dia. Ngapain dia bikin bahtera? Orang gak ada hujan, gak ada apa. Tapi Nuh tetap yakin, tetap percaya. Pasti Tuhan punya rencana. Pasti ada sesuatu hal yang Tuhan ingin rencanakan dalam kehidupan Nuh. Akhirnya dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Dia membuat bahtera besar. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar menurunkan hujan. Dan apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itu adalah bukti dari tindakan-tindakan dari para saksi-saksi, para tokoh-tokoh Alkitab ataupun nabi-nabi yang di dalam Alkitab yang tertulis. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, banyak lagi nabi-nabi lain yang dengan imannya mereka membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Karena itu adik-adik, mari kita sama-sama bertindak, kita sama-sama melakukan apa yang kita imani, bertindak dengan baik. Jadi bukan kita hanya berkata-kata, tapi kita juga melakukan. Untuk adik-adik, para adik-adik katekisasi yang sedang mengikuti pelajaran katekisasi, ingat, katekisasi bukan akhir dari kehidupan kalian, bukan akhir dari kehidupan iman kalian, tapi justru itu adalah awal dari iman, kedewasaan iman kalian. Kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Kalian bertanggung jawab dengan iman yang dipercayakan.
Dan satu hal lagi, kalian harus terus tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan tetap setia kepada kita sampai saat ini. Yakin dan percaya kehidupan kita pasti akan lebih baik ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan Allah selalu beserta dengan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Bertindak dengan iman kita, ataupun karena iman kita bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 71, Tuhan Yesus Sahabatku, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya itu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkata juga para menteri dan presiden ya Tuhan, supaya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Bapa yang kami sembah dan kami puji, Tuhan, kami berdoa untuk kerja kami. Kiranya Engkau berkati dan bimbing kerja kami, tuntun kerja kami beserta isinya Tuhan. Berkati untuk para majelis yang membantu para jemaat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga untuk gereja kami yang dalam pembangunan, kiranya Engkau berjalan lancarkan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga tidak lupa berkati ibadah online kami. Walaupun ibadah online ini, tapi kiranya Engkau tetap bimbing kami. Dan setiap ibadah online yang dikirim Kakak, biar kami mengerti dan kami dapat dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami masih boleh beribadah secara online dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk PKA yang sudah ditetapkan, dan kami mau berdoa untuk pekat PT. Berkati selalu persekutuan ini, biarlah selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan,
agar kami tetap semangat dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, kakak, adik, om, tante, seluruh keluarga anak-anak layan PT, supaya selalu diberikan berkat yang cukup di tengah keluarga, dan perlindungan dari Tuhan dari wabah COVID-19. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa permohonan syafaat kami. Terimalah Bapa, dan kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna terkasih, marilah kita bersama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti nomor 78, Yesus Kristus Sumber Hidup, bait pertama dan yang kedua. Rekan-rekan Teruna, setelah kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdiri untuk bersatu di dalam doa sebagai doa persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat rahmat dan kelimpahan serta perlindungan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan dari apa yang kami punya, biarlah kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pertumbuhan gereja kami dan untuk kegiatan bergereja yang kami laksanakan. Inilah kami Tuhan yang memberi dengan ketulusan hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya kita mau senantiasa hidup berkenan di dalam Tuhan. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 214, Tiap Langkahku, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Kau boleh memberkati kami dan menyertai kami hingga pada akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa, biarkanlah melalui firman yang sudah ditaburkan, Kau berkati kami agar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.